Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpendapat bahwa hari-hari sekarang adalah hari-hari kengerian. Mengapa saya sebut hari-hari kengerian? Karena kita akan selalu mendengar, selalu melihat tentang orang-orang yang kena virus corona. Lalu juga kalau di dekat rumah kami setiap hari ada ambulans yang naik ke atas dan kita sudah menduga bahwa tentu itu adalah orang yang korban dari virus corona. Kemarin malam, Sabtu malam, masuk lagi di grup kami, Staf Tiranus, ada 2 orang teman kami yang sakit, dan kemudian disampaikan, ada pula fotonya, bagaimana dia sedang menghirup oksigen, dan juga dijelaskan saturasinya, dan juga kemudian tensinya, dan mau tidak mau itu mempengaruhi. Dan kemudian malam harinya, Pendeta Tarigan nelpon lagi, menyampaikan keadaan Nade Bayu, sudah cari ke rumah sakit Advent, Boromeus tidak ada, tapi puji Tuhan akhirnya bisa masuk ke Immanuel. Jadi sepanjang malam ketika saya mau tidur, doa saya ialah, Tuhan tolonglah supaya tidak ada telepon tengah malam. Itu doa saya. Dan puji Tuhan saya bangun pukul 5 lewat sekian, tidak ada telepon, dan kemudian tidak ada WA juga. Saya percaya apa yang orang Belanda katakan, no news, good news. Berarti tidak ada kabar, berarti adalah kabar baik. Tetapi kemudian pagi tadi, seperti tadi Nora sudah bersaksi, ada telepon lagi dari Jakarta, 2 saudara, anak remaja yang kena virus corona, kemudian ibunya panik tentu karena juga keterbatasan akses dan juga keterbatasan lain yang ada, sehingga tentu ini menimbulkan kepedihan juga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kengerian, kalau kita masih ini merasa kengerian, kecuali kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah perbanyak ibadah kita kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan ialah datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, tema renungan pada hari ini ialah datang kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita melihat 3 bagian dari firman Tuhan tentang kengerian-kengerian bagaimana harus menghadapinya. Yang pertama ialah dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6, saya akan membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini dengan sangat jelas menceritakan apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Frasa pertama atau kalimat pertama mengatakan, gejalanya ialah Hizkia sakit dan hampir mati. Tentu ini sudah sekarat dan sudah sangat parah. Itu gejalanya, itu faktanya. Lalu fakta itu dimateraikan dengan perkataan nabi yang besar, yaitu Nabi Yesaya, nabi yang mendengar perintah dari Tuhan, mendengar sabda dari Tuhan,
bahwa Hizkia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Yesaya ialah, sampaikanlah wasiat terakhirmu. Sampaikanlah pesan terakhirmu. Karena bagaimanapun engkau akan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh Raja Hizkia. Itu kengerian yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Dan bagaimana kemudian respons atau reaksi dari Raja Hizkia? Kemudian yang dilakukan oleh Raja Hizkia ialah ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita, kalau ada kengerian, datanglah berdoa kepada Tuhan. Jangan kengerian itu menghindarkan, menjauhkan kita dari beribadah kepada Tuhan. Jangan kengerian itu membuat kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Dan kemudian inilah yang disampaikan oleh Hizkia dalam doanya. Katanya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Hizkia sampaikan ini adalah satu bagian yang menyatakan bahwa Hizkia selama hidupnya hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan, selama aku hidup, kiranya Tuhan berkenan mengingatnya bahwa aku telah hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini menjadi pertanyaan, bisakah kita membangun teologi kita dari kebaikan kita? Atau kita membangun teologi pengharapan kita dari kemurahan Tuhan? Maka menurut saya dua-duanya bisa kita lakukan. Bahwa kita mengharapkan anugerah Tuhan yang besar. Tapi bagaimana bisa kita mengharapkan anugerah Tuhan yang besar kalau kita tidak punya sesuatu apapun yang menunjukkan bahwa kita menghargai anugerah itu? Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita, tapi ada persekutuan kita tidak mau datang. Ada ibadah kita tidak mau datang, ada acara doa kita tidak mau datang. Apa bukti bahwa kita menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh karena hari ini saya mengingatkan kita, di tengah-tengah keadaan ini perbanyaklah doa kita kepada Tuhan. Perbanyaklah ibadah kita kepada Tuhan. Seperti tadi kata Tresia, barangkali sekarang kita tidak perlu lagi membuat pencapaian atau cita-cita yang terlalu besar. Tidak perlu lagi kita barangkali mendapat kesempatan keuntungan pada hari-hari sekarang. Bisa bertahan hidup pun bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara seiman kita, itu adalah pencapaian yang besar. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Perbanyaklah doa-doa kita kepada Tuhan. Perbanyaklah kita membaca firman Tuhan supaya firman Tuhan itu menyegarkan kita. Tadi malam saya berulang-ulang membaca Mazmur 91 supaya saya bisa dilepaskan dari kengerian, dari kegentaran karena berita-berita, fakta-fakta di sekitar kita tentang kehebatan atau kengerian yang diakibatkan oleh virus corona ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dari bagian firman Tuhan ini, dari teks ini, respons Tuhan atau jawaban Tuhan adalah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hizkia. Apa yang disampaikan oleh Hizkia yaitu doa dan kemudian kesaksian hidupnya yang setia kepada Tuhan. Maka kemudian dari teks ini kita bisa kemudian melihat kesaksian Hizkia bisa mengubah keputusan Tuhan. Bisa mengubah ketetapan Tuhan, yaitu bahwa Hizkia harus mati. Kemudian Tuhan berubah. Ayat 5 firman Tuhan katakan, belum lagi jauh Yesaya meninggalkan istana, kemudian firman Tuhan datang kepadanya, balik kembali ke Raja Hizkia, raja umatku. Dan kemudian katakanlah kepadanya, doanya telah kudengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagi saya sangat istimewa, sangat luar biasa.
Berulang-ulang memang hal ini Tuhan sampaikan. Misalnya kita ingat di Kisah Rasul pasal 10 tentang Cornelius, malaikat katakan doamu dan sembahyangmu, kebaikan hatimu telah sampai kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doamu. Firman Tuhan katakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Hizkia dan air mata Hizkia telah mengubahkan keputusan Tuhan, telah menggerakkan hati Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan bisa keluar rumah dan engkau akan bisa beribadah, karena engkau sudah akan sehat. Dari keadaan yang sekarat, Tuhan sembuhkan kemudian Raja Hizkia, dan kemudian Tuhan tambahkan, aku akan menambahkan usia 15 tahun lagi kepadamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah aku akan melepaskan engkau dari Raja Asyur dan juga Yerusalem atau kota ini dari Raja Asyur. Itu yang diberikan Tuhan kepada Raja Hizkia karena doanya dan karena air matanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbanyaklah doa kita, perbanyaklah tangis kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengarkan doa kita, supaya Tuhan melihat air mata kita, supaya kita diselamatkan dari kengerian virus corona ini. Saudara-saudara, memang di tengah-tengah umat Kristen pun masih ada terbelah atau masih ada sebagian saudara-saudara seiman yang beranggapan bahwa ini bukan sesuatu yang berbahaya. Tetapi kemudian saya melihat bahwa teman-teman yang masih menganggap ini sesuatu yang biasa, akhirnya terkena juga virus corona. Dan kalau sudah terkena, dan mulailah kemudian berubah sikap hati bahwa memang ini fakta dan ini sesuatu yang harus diwaspadai, dan kemudian kita sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan. Dan bagian yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana seorang Esther menghadapi kengerian yang terjadi padanya. Apa yang terjadi pada Esther kita bisa melihat di Esther pasal yang keempat. Esther pasal yang keempat. Mari kita lihat firman Tuhan dari Esther pasal yang keempat. Saya akan membacakannya bagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Esther ketika dia menghadapi ancaman genosida, yaitu bahwa semua orang Israel atas bujukan dari Haman maka akan dimusnahkan dari seluruh kerajaan atau dari seluruh kekaisaran Persia. Inilah yang kemudian reaksi atau sikap dari Esther atas kengerian yang mengancam dirinya dan juga mengancam seluruh orang Israel. Firman Tuhan katakan, ayat yang 15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan ialah ibu kota Persia. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Esther ketika kengerian sudah ada di hadapan, di depan mata, maka yang dilakukannya ialah mengajak semua orang Israel yang ada di kota Susan untuk berdoa dan untuk berpuasa 72 jam atau 3 hari 3 malam. Inilah reaksinya dan inilah responsnya, dan kemudian firman Tuhan menuliskannya untuk apa? Tentu untuk menjadi contoh pelajaran bagi kita
agar ketika kita menghadapi kengerian, jangan biarkan kengerian itu menguasai kita, melainkan sikapilah dengan apa yang dicontohkan oleh Ratu Esther, yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Dan kita sudah mengagendakan setiap Jumat sambil mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib yang mati untuk kita. Karena kematian Tuhan pada hari Jumat, maka pada hari itu jugalah kita berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, ini contoh yang juga dilakukan oleh Esther. Maka marilah kita pada masa-masa kengerian ini meningkatkan doa kita dan juga doa puasa kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Seperti yang terjadi pada Ratu Esther. Maka ketika dia menghadap raja, bukan hukuman mati yang terjadi padanya karena dia melanggar peraturan atau undang-undang kerajaan, melainkan kemurahan hati raja yang terjadi padanya karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Ratu Esther dan juga semua orang Israel yang ada di Susan, dan kemudian bukan mereka dimusnahkan sesuai dengan muslihat atau rencana pejabat tinggi yang bernama Haman, melainkan Hamanlah yang kemudian disulakan. Kemudian Esther tetap menjadi permaisuri, Mordekai dikembalikan ke jabatannya semula, dan kemudian semua orang Israel kemudian diselamatkan, dan bahkan Allah Israel pun kemudian dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan. Mengapa itu terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam konteks ini jelas sekali karena doa puasa yang dilakukan oleh Esther dan dayang-dayangnya dan juga semua orang-orang Israel yang ada di kota Susan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan semua jemaat GIKI, inilah waktunya bagi kita. Walaupun barangkali sibuk, ya, walaupun barangkali lapar, walaupun barangkali banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Tapi apa gunanya semua itu kalau kemudian tidak lagi bisa kita nikmati, kalau kemudian penyakitlah yang sampai kepada kita? Apa gunanya? Oleh karena itu supaya kita terhindar, supaya juga apa yang dialami oleh Esther kita alami, maka mari semua kita mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Ratu Esther. Mari kita tingkatkan berdoa dan berpuasa. Dan jangan lagi anggap enteng, saudara-saudara. Jangan lagi bepergian hanya untuk main-main. Kujah-kujah, gawah-gawah. Kalau untuk ya mencari kehidupan, ya tadi saya lihat ada seorang saudara kita juga yang di mobil beribadah, tentu sedang bekerja. Ya tentu ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau kita gawah-gawah, saya kira ini menurut saya perbuatan konyol. 2 hari yang lalu di grup kami, di grup KMK USU disampaikan kabar ada suami istri yang berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pesta. Sampai di Jakarta, si ibu, si wanita kena virus corona, dan kemudian hari itu juga dia meninggal dunia, dan kemudian dikuburkan. Ada anaknya 2 di Medan. Anaknya melepaskan ibunya pergi berpesta ke Jakarta, tapi kemudian 1 hari kemudian dia mendengar kabar ibunya sudah pergi dan tidak bisa dia lihat. Saya kira ini memang sesuatu yang tragis, tetapi kemudian saya bertanya, apakah sekarang masih waktunya kita berpesta-pesta? Ya, saya tentu tidak menyalahkanlah, tetapi saya merasa ini kurang bijaksana. Untuk apalah dari Medan ke Jakarta menghadiri pesta? Apa enggak diperhitungkan bagaimana perasaan anak-anak yang ditinggalkan di Medan ketika kemudian ibunya harus dikebumikan di Jakarta tanpa dilihat. Oleh karena itu, saya kira kita perlu bersaudara, tetapi sekarang bukan waktunya lagi untuk bersilaturahmi secara fisik. Apalagi kemudian kita berkunjung dan kemudian karena berpesta dan kemudian kita kena musibah, saya kira ini adalah sikap perbuatan yang tidak bijaksana. Dan nanti barangkali di dokternya merawatkan kemudian tracing itu kemana saja, apa saja kegiatan Anda. Oh, rupanya kenanya karena sedang berjalan-jalan atau sedang bermain-main. Maka saya kira tidak salah juga atau tidak bisa dihindarkan kalau kemudian dokternya kesal dan kemudian si ulan ini gengkenlah. Nah, kan begitu tentu ini menjadi sesuatu yang memilukan. Oleh karena itu
Saya sebagai pendeta Gereja Injili Karo Indonesia Jemaat Cimahi meminta kepada semua kita, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, tetap di rumah. Kalau keluar rumah itu karena bekerja atau karena membeli kebutuhan pokok dan tidak untuk main-main. Maka saya mohon saya didengarkan. Jangan lagi bepergian hanya untuk jalan-jalan. Jangan lagi merasa tidak mungkinlah. Sekarang saya lihat tampaknya virus ini memang menghampiri orang-orang yang menganggap sepele adanya virus ini. Nah, saya merasa kalau masih ada yang menganggap sepele, saudara-saudara, dengarkan apa yang saya katakan. Tampaknya ini sudah akan mendekati orang yang tidak lagi menerapkan protokol kesehatan dan yang menganggap sepele adanya virus ini. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi penyesalan, jangan lagi punya sikap sepele terhadap virus corona. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 91. Konteks Mazmur 91 juga sama seperti pandemi yang kita hadapi ya. Ini satu bencana malapetaka yang sedang dihadapi oleh orang-orang Israel, dan karena itulah kemudian disampaikan Mazmur ini supaya orang-orang Israel tahu bagaimana harus bersikap. Bagaimana harus bersikap ketika kengerian sedang melanda kehidupan? Maka menurut Mazmur 91, sikapnya ialah harus datang bersandar kepada Allah yang Maha Tinggi. Saya bacakan ayat 1 dan ayat 2, ayat 9, ayat 14 dan ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kemudian firman Tuhan ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kemudian ayat yang ke-14 dan 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian-bagian ayat firman Tuhan yang saya bacakan barusan, ini menjelaskan sikap yang harus dibuat ketika kita menghadapi kengerian. Apa sikap itu? Sikap itu ialah bersandar, berdoa, memohon kepada Allah yang Maha Tinggi. Sekarang kita mau tidak mau harus melakukan itu karena rumah sakit tidak bisa lagi diandalkan, obat pun tidak lagi bisa diandalkan, dokter pun tidak bisa lagi diandalkan, teman pun tidak lagi bisa diandalkan. Maka mari kita andalkan Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dan kalau itu yang kita lakukan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan ayat 3, ayat 4, dan ayat 10. Di ayat 3 yang akan terjadi pada orang yang mengandalkan Tuhan ialah, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara-saudara, penyakit sampar itu adalah wabah yang tidak bisa dideteksi dan tidak bisa diantisipasi. Dan itulah yang terjadi, tetapi Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan memberikan perlindungan. Dan kemudian ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan yang terakhir ialah ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 sikap dari firman Tuhan dari Alkitab yang bisa kita lihat menghadapi, menyikapi kengerian yang sedang terjadi. Yang pertama tadi jelas kita harus meniru Raja Hizkia,
berdoa, menangis, memohon kepada Tuhan supaya kita dilindungi, dijauhkan dari segala virus corona ini. Yang kedua, dari Ratu Esther kita belajar bahwa berdoa dan berpuasa supaya kita diluputkan dari kengerian. Dan kemudian dari Mazmur 91, bersandar kepada Allah yang Maha Tinggi. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan. Perbanyak ibadah kita. Kalau kita memang masih suka berteman, ya lebih suka senanglah misalnya ku kerja-kerja tidak apa-apa, tapi jangan kita lebih senang ku kerja-kerja daripada beribadah. Beribadahlah yang lebih utama. Karena teman tidak lagi bisa diandalkan, Tuhanlah yang harus kita andalkan. Supaya kita bisa melewati kengerian ini dan nanti sampai berakhir kemudian kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi kita. Tuhan yang kita jadikan andalan kita akan melindungi kita, menjagai kita, sehingga nanti sampai berakhir pandemi ini semua kita dalam keadaan baik. Amin.